Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan disampaikan pada saat ini adalah berkaitan dengan arti manajemen. Pengertian manajemen sudah disampaikan oleh banyak ahli. Tentu banyaknya pengertian tersebut bisa menjadi referensi yang bermanfaat saat kita mempelajari ilmu manajemen. Nah, untuk saat ini ada satu pengertian yang bisa kita pelajari. Nah, dari gambar tersebut kita bisa mempelajari arti manajemen sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan, serta pengawasan. Nah, dari arti tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen itu terdiri dari berbagai macam fungsi-fungsi yang ada, yang intinya adalah bagaimana fungsi tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Setelah kita mempelajari tentang pengertian manajemen, ada satu pertanyaan yang tentu kita harus jawab, yaitu mengapa manajemen itu dibutuhkan? Nah, jawabannya, mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama adalah untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Yang kedua, mengapa manajemen dibutuhkan adalah untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, kreditur, pelanggan, konsumen, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, mengapa manajemen itu dibutuhkan? Yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Mengukur hasil kerja suatu organisasi dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Nah, salah satu cara yang umum dalam hal ini adalah adanya efisiensi dan efektivitas. Satu hal yang bisa kita pelajari lagi adalah aplikasi yang berbeda dari istilah manajemen. Bahwa istilah manajemen ternyata dapat digunakan atau diaplikasikan untuk hal-hal yang berhubungan bahwa manajemen itu sebagai pengelompokan pekerjaan. Manajemen dapat berarti suatu kelompok orang yang melaksanakan tugas-tugas atau fungsi-fungsi manajerial. Ini digunakan untuk menyebut seluruh individu dalam kelompok tersebut secara kolektif. Yang kedua adalah manajemen adalah sebagai seorang individu. Individu yang melaksanakan fungsi-fungsi manajerial atau bagian dari kelompok secara keseluruhan dapat disebut sebagai bagian manajemen. Yang ketiga, aplikasi yang berbeda dari istilah manajemen adalah bahwa manajemen sebagai suatu disiplin akademik. Manajemen adalah suatu bidang spesialisasi akademik atau suatu bidang studi. Nah, contoh konkret adalah ketika calon mahasiswa memilih program studi dalam melanjutkan ke perguruan tinggi adalah memilih program studi manajemen. Yang keempat adalah bahwa manajemen diaplikasikan sebagai suatu proses. Manajemen juga merupakan suatu proses karena mencakup pelaksanaan suatu rangkaian tipe-tipe khusus kegiatan atau fungsi-fungsi yang ada. Demikian materi yang bisa disampaikan. Kita sudah mempelajari tentang pengertian manajemen, mengapa manajemen itu dibutuhkan, dan yang terakhir adalah aplikasi yang berbeda dari istilah manajemen. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dasar kita dalam mempelajari ilmu manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.